sekalian masuk ke dalam kelasnya. Pembelajaran akan dimulai sebentar lagi. Ibu mohon kepada kalian untuk masuk ke dalam kelasnya. Jangan berkeliaran di luar ya. Silahkan masuk ke dalam kelasnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih ya anak-anak ibu sekalian? Apakah baik-baik saja? Apakah ada yang sakit atau gimana? Alhamdulillah ya, sehat semua. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu harapkan kepada aku tuh ketua kelas untuk membaca doa sebelum memulai pembelajaran. Silakan kepada ketua kelas. Oke. Sebelum memulai, Ibu akan absen dulu nih siapa saja yang hadir, yang tidak hadir, dan yang tidak hadir ya. Oke, Ibu akan panggil satu persatu. Adit, oke. Hadi, oke. Rizky, oke. Rika, Tiza, oke, nampaknya hadir semua ya. Terima kasih pada anak ibu semuanya telah hadir pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberi pencerahan terlebih dahulu ya. Ibu akan membahas masalah yang tadi. Ketika Ibu ingin masuk ke kelas, kalian masih berada di luar kelas, tidak langsung masuk ke dalam kelas gitu kan. Jadi Ibu memberikan saran kepada kalian semuanya, jika umpamanya lonceng sudah berbunyi, silahkan kepada anak-anak ibu sekalian untuk masuk ke dalam kelasnya masing-masing, supaya nantinya pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Oke, segitu saja nasihat dari ibu. Sekarang kita masuk ke dalam materi, yaitu ada membaca Al-Quran dan doa. Jadi yang pertama ibu akan bahas tentang ada membaca Al-Quran ya. Al-Quran adalah firman Allah yang tidak memiliki kebatilan sedikit pun, tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Dan Al-Quran kitab pedoman dan petunjuk bagi umat Islam untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Keutamaan belajar Al-Quran, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dari hadis riwayat Bukhari. Oke, langsung saja kita masuk ke materi adab membaca Al-Quran. Jadi yang pertama, membaca Al-Quran itu kita harus dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang. Jadi dimaksudkan di sini adalah jika kita ingin membaca Al-Quran, sebaiknya kita itu dalam keadaan suci, bersih dari najis dan hadas. Tetapi dalam buku At-Tibyan halaman 5859 dari Imam Haramain berkata, orang-orang membaca Al-Quran dalam keadaan najis, dia tidak dikatakan mengerjakan hal yang makruh, akan tapi dia meninggalkan sesuatu yang utama. Jadi dimaksudkan di sini, walaupun mereka dalam keadaan najis diperbolehkan, tetapi yang lebih utama itu kita dalam keadaan suci begitu. Jadi lebih baik jika kita ingin membaca Al-Quran, kita harus dalam keadaan suci. Yang kedua adalah membacanya dengan tartil dan tidak cepat, agar dapat menghayati ayat yang dibaca. Jadi di sini dimaksudkan
kita jangan terlalu cepat dalam membaca Al-Quran agar nantinya kita dapat menghayati nih maksud yang kita baca ini gitu, agar kita dapat feel-nya gitu, agar menyambung dengan diri kita gitu kan. Jadi di sini ada sabda Rasulullah yang berbunyi, siapa saja yang baca Al-Quran yang kurang dari 3 hari berarti dia tidak memahaminya. Dari hadis riwayat Ahmad dan para penyusun kitab-kitab sunan. Tapi ada juga Rasulullah mengatakan ia memerintahkan Abdullah ibnu Umar untuk menghatamkan Al-Quran setiap 1 minggu atau 7 hari, dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi di sini dijelaskan bahwa sebaiknya kalau kita ingin menghatamkan Al-Quran itu sebaiknya 7 hari, karena di situ kita dapat memahami dan dapat menghayati apa yang kita baca. Ketika kita hanya menghatamkannya 3 hari, itu mungkin kita belum bisa memahami dan belum bisa menghayati. Jadi Rasulullah menyarankan agar kita menghatamkan Al-Quran itu 7 hari saja gitu. Jadi ketika kita ingin membaca Al-Quran, jangan terlalu cepat-cepat membacanya. Nanti takutnya tidak dapat memahami dan tidak dapat menghayati apa yang kita baca. Oke, selanjutnya membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan menangis terenyuh karena sentuhan pengaruh ayat yang dibaca, sehingga bisa menyentuh jiwa dan perasaan. Jadi di sini yang dimaksud adalah ketika kita ingin membaca Al-Quran, kita harus khusyuk, dan kalau bisa kita menangis dan terenyuh dalam bacanya, karena sentuhan ayat-ayat atau pengaruh ayat tersebut dapat menyentuh jiwa dan perasaan kita. Begitu anak-anak ibu. Selanjutnya ada membaca Al-Quran, yaitu membaguskan suara ketika ingin membaca Al-Quran. Jadi sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Maksudnya di sini adalah membaca Al-Quran dengan susunan bacaan yang jelas terang hurufnya, panjang pendeknya pas, tidak sampai keluar dari ketentuan kaidah tajwid. Jadi pas gitu, tidak panjang, tidak pendek, terus jelas, terang gitu kan, dan tidak keluar dari ketentuan kaidah tajwid gitu anak-anak ibu. Oke, yang terakhir ada membaca Al-Quran, yaitu membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah. Di sini yang dimaksudkan dengan isti'adzah itu memohon perlindungan. Ketika kita ingin membaca Al-Quran, kita memohon perlindungan kepada Allah supaya tidak ada gangguan dalam pembacaan Al-Quran tersebut. Kita harus khusyuk dan harus terenyuh dalam memahami dan menghayati bacaan tersebut. Jadi di sini ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan bila kamu akan membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Dari Quran surah An-Nahl ayat 98. Jadi di sini apakah anak-anak ibu sudah paham semuanya? Oke, di sini ibu dari tadi memperhatikan Tiza selalu memandangi ke arah jendela. Ada apa di sana? Kenapa nih Tiza memandangi jendela terus? Oke. Di sini apakah ada pertanyaan dari anak-anak ibu dalam penjelasan ibu tadi?
Ibu akan menunjuk salah satu dari anak-anak ibu untuk menjelaskan kembali apa yang ibu sampaikan tadi ya. Oke, silakan Hadi. Silakan Hadi maju ke depan. Tuh, ibu meminta Hadi untuk menjelaskan bagaimana caranya membaca Al-Quran dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang. Coba jelaskan yang ada yang pertama tadi. Silakan kepada Hadi. Oke, sepertinya Hadi sudah mengerti apa yang ibu sampaikan tadi. Dia sudah menjawab pertanyaan yang ibu kasih. Terima kasih Hadi ya. Terima kasih Hadi. Sudah bisa, silakan duduk. Jangan terlalu bergembira sekali. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang adab berdoa. Yang pertama nih, ada berdoa. Ada berdoa yang pertama adalah dengan menghadirkan hati. Apa nih dengan menghadirkan hati? Bagaimana caranya? Begitu. Apakah hati dihadirkan? Jadi di sini Ibu akan menjelaskan salah satu kunci dikabulkan doa adalah dengan ihsan, yaitu merasakan kehadiran Allah dimanapun kita berada dan bagaimanapun keadaan kita, begitu. Selalu sadar bahwa saat kita ingin berdoa, Allah selalu melihat kita, bahwa kita sedang berdoa, dan Allah selalu mengawasi kita. Jadi maksud dari dengan menghadirkan hati ini yaitu kita selalu merasakan kehadiran Allah dimanapun kita berada dan bagaimanapun, begitu. Kita harus meyakini bahwa kita berdoa di mana saja, Allah itu pasti akan melihat kita dan selalu mengawasi kita nanti. Oke, yang kedua ada berdoa. Kita lanjut ya. Bagi yang ngobrol, Ibu tahu ya, dengar apa yang Ibu katakan. Nanti Ibu kasih pertanyaan, Ibu suruh nanti Ibu suruh dengarkan apa yang Ibu katakan dan tulis ya anak-anak Ibu. Nanti Ibu suruh maju ke depan loh. Bagi yang main-main saja ya. Oke, yang kedua itu dengan rasa takut dan penuh harap. Yang dimaksudkan di sini adalah pada saat kita ingin berdoa, sesekali jangan pernah ada keraguan dalam hati kita, tapi pasrahkanlah segalanya kepada Allah, kepadanya, dan selalu berprasangka baik di setiap ketetapannya. Pasrahkan diri kita dan yakini Allah akan segera mengabulkan doa-doa yang telah kita panjatkan. Jadi di sini ketika kita ingin berdoa, jangan sekali-sekali kita tuh meragukan, ada keraguan dalam hati, begitu. Kita harus meyakini bahwa nantinya doa kita pasti akan dikabulkan sama yang di atas. Selalu meyakini bahwa apapun yang kita doakan, walaupun tidak dikabulkan sekarang, pasti akan dikabulkan nantinya. Begitu ya anak-anak Ibu, ngerti kan? Oke, yang ketiga adalah dengan suara lembut. Oke, yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita sedang berdoa,
haruslah kita dengan suara yang lemah lembut. Dan di sini Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 55 yang artinya, berdoalah kepada Rabbmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi Allah berfirman bahwa ketika kita ingin berdoa, maka kita harus menggunakan nada suara yang lembut. Yang terakhir, nih awas ya, siapa yang nggak menyimak nih apa yang dibilang, suruh maju ke depan. Yang terakhir adalah diawali dengan beristighfar, menyesal dan mengakui dosa. Jadi ketika kita ingin berdoa, kita selalu utamakan yaitu kita harus beristighfar dulu. Beristighfar itu membaca tasbih, terus kita menyesal dan mengakui dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi yang dimaksud dari ada berdoa yang terakhir ini adalah jadi dimaksud dari ada berdoa yang terakhir ini adalah berdoa kita itu harus penuh dengan kekhusyukan dan kerendahan hati, seraya diawali dengan doa yang memuji Allah dan mensucikan tasbih serta menyisipkan penyesalan dengan mengakui dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dapat kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana para nabi dan rasul saat berdoa. Kita dapat mencontoh ya dari para nabi dan rasul cara berdoanya ya, anak-anak ibu sekalian. Sebagai contoh Nabi Adam alaihissalam saat ingin memulai berdoa, ia selalu mengatakan Rabbana zolamna anfusana. Jadi sebelum dia berdoa, dia selalu mengatakan Rabbana zolamna anfusana. Dan ada juga nabi lain, yaitu Nabi Yunus alaihissalam mengawali doanya dengan pengakuan tauhid, bertasbih dan mengakui keadaannya berada dalam kegelapan, yaitu ia mengatakan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Oke. Sepertinya itu saja materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Oke, kepada anak-anak Ibu sekalian yang sudah menyimak, Ibu akan memberikan kuis untuk kalian semuanya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu akan memberikan reward. Apa ya rewardnya? Nanti Ibu akan memberikan permen kepada yang dapat menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke. Di sini Ibu akan bertanya, siapakah nabi yang pada saat ia ingin berdoa diawali dengan beristighfar, menyesal dan mengakui dosanya? Siapakah dia? Bagi yang tahu silakan tunjuk tangan. Oke. Silahkan Tiza. Benar sekali. Nabi Adam dan Nabi Yunus. Apa saja tuh bacaannya? Apa tuh bacaannya? Coba jelaskan Tiza. Kalau Nabi Adam sebelum memulai doanya yang baca ini begitu. Terus Nabi Yunus sebelum membaca doa yang membaca ini. Coba jelaskan itu apa bacaannya.
Oke, terima kasih kepada Tiza telah menjawab pertanyaan dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membacakan Alhamdulillah. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nanti ada yang keluar, tidak ada dalam kelas, cabut kan? Jadi Ibu harus mengabsen terus. Di akhir pembelajaran Ibu harus mengabsen. Jadi Ibu akan absen. Adit, Hadi, Rizky, Rika, Tiza. Oke, sepertinya ada semua ya. Oke, yang tadi yang Tiza sudah menjawab pertanyaan Ibu ya. Rewardnya Ibu akan beri minggu depan. Ibu akan membeli satu bungkus permen, bukan satu bungkus itu ya, tapi satu bungkus besarnya ya. Nanti Tiza besok Ibu akan beri. Rewardnya besok Ibu kasih ya Tiza ya. Oke, kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada salah kata yang Ibu sampaikan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.